Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita berada dalam program Bedah Buku Virtual yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Banjarbaru Rainy Day Literary Festival 2020, di mana tahun ini merupakan pelaksanaan yang keempat dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun ini Rainy Day dilaksanakan secara virtual. Oke, kali ini saya bersama salah satu penulis, yaitu Bang Randu Alamsyah. Selamat pagi Bang Randu. Selamat pagi, Gansia. Bang Randu dikenal sebagai seorang penulis buku fiksi. Beberapa bukunya yang berupa novel yaitu Jazirah Cinta, Selalu Ada Kapal Untuk Pulang, Liberty, dan Lambung Mangkurat. Bang Randu sehari-hari juga bekerja sebagai redaktur pelaksana di Radar Banjarmasin. Yang menarik, kali ini kita akan membahas salah satu buku Bang Randu yang berjudul Mereka Yang Berdiri di Sepanjang Patahan Garis Politik. Kenapa menarik? Karena Bang Randu kan dikenal sebagai seorang penulis buku fiksi. Namun buku yang akan kita bahas kali ini merupakan kumpulan-kumpulan esai seorang Bang Randu tentang catatan-catatan politik ya Bang Randu ya. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang Bang Randu untuk menuliskan tentang kumpulan-kumpulan esai politik ini Bang Randu? Ya, pertama-tama terima kasih telah mengundang saya dalam rangkaian Rainy Day tahun ini. Baiklah, kita langsung aja ke mengapa saya menulis itu. Pertama, memang background saya biasa menulis fiksi, ya novel, ya cerpen. Tapi menulis esai-esai politik sebenarnya baru dalam beberapa tahun terakhir merespon berbagai macam gejolak politik yang terjadi di negeri kita. Jadi itu hanya berupa catatan-catatan di Facebook dan juga esai-esai di koran di mana tempat saya bekerja di Radar Banjarmasin. Kemudian ada teman saya yang menyuruh saya membukukan semua tulisan-tulisan itu. Ini tulisan kumpulan esai ini ditulis dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Alasannya adalah bahwa tulisan-tulisan saya di Facebook atau di koran itu banyak dibaca dan menuai banyak masukan ya, kritik ya, pujian macam banyak dibagikan. Jadi saya juga sebenarnya pikir-pikir apa mungkin orang masih baca tulisan yang sudah dipublikasikan di Facebook atau di koran. Tapi teman saya itu namanya Mas Aliansa, dia penerbit juga yang menerbitkan buku ini, katanya mungkin ada pasar tentang itu. Jadi akhirnya saya tunduk aja dengan apa yang kata Mas Ali itu, dan kemudian saya terbitkan sekitar 100 eksemplar aja, dan itu sudah lumayan habis, sisa 5 atau 7. Secara garis besar tema buku ini tentang politik nasional, politik daerah, dan politik dengan berbagai irisannya dalam berbagai bidang yang lain, misalnya agama, budaya, ekonomi. Jadi apa-apa yang terjadi di politik nasional waktu itu lagi rame-ramenya itu waktu Pilpres 2009. Itu media sosial itu bagaikan medan perang. Jadi orang-orang terbelah, pendapat-pendapat terbelah. Saya berusaha memotret polarisasi masyarakat itu dalam tulisan-tulisan ini. Dan kemudian ini dikaitkan ada tema lain dalam buku itu, dikaitkan dengan politik Banua. Nah, ini menariknya bahwa politik Banua kita itu sebenarnya nggak begitu jauh berbeda dengan politik nasional. Ada pendapat baru-baru ini yang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa politik Jakarta ke Banua. Saya kira justru
justru ketika politik nasional dibawa ke Banua itu membuat epicentrum politik yang di Jakarta itu menjadi lebih dekat. Jadi orang terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan konflik. Ya, semacam itu. Oke, berarti ada 3 pokok catatan tentang politik yang ada di dalam buku ini. Yang pertama politik nasional, terus politik di Banua sendiri, dan yang terakhir politik dengan berbagai irisan seperti agama. Nah, ada nggak sih Bang Randu tanggapan tentang pembaca? Yang pasti jelas ada pro dan kontra ketika menulis tentang catatan-catatan politik ini. Ya, justru saya suka kalau pembaca menanggapi. Ini tulisan-tulisan yang ada di Facebook dan nggak semua orang suka. Maksudnya ada yang sangat menyerang, seperti biasa kita tahu di Facebook, orang-orang anonim jadi menyerang, semestinya nggak seperti ini karena ini berbicara masalah politik dan juga agama. Ini 2 tema yang paling rawan dalam masyarakat kita. Kalau bisa jangan diperbincangkan kecuali dengan orang-orang yang agak berpikiran terbuka. Jadi mereka yang mungkin belum berpikiran terbuka atau belum mengasumsikan bahwa perbedaan pendapat itu penting dalam demokrasi kita, ya mereka menyerang. Tapi saya nggak pernah menghapus kritik atau menghapus komen di Facebook tentang tulisan-tulisan saya. Kalau saya bisa tanggapi, saya tanggapi, tapi saya nggak pernah menghapus atau memblokir karena itu bagian dari perbedaan pendapat. Saya suka saya suka dunia di mana perbedaan pendapat itu diakomodir, karena kita nggak murni bisa satu pendapat aja. Itu bahaya kalau misalnya pemerintah itu cuma memaksakan satu tafsiran ala versi pemerintah tentang berbagai hal. Itu bahaya dalam demokrasi kita karena nggak ada pendapat alternatif tentang itu, dan itu bisa menjurus kepada kebangkrutan demokrasi. Jadi saya terbuka dengan berbagai macam kritik, berbagai macam masukan, meski saya juga nggak mau dilarang dalam menulis apapun yang saya inginkan. Tentu dalam koridor yang dibatasi, misalnya nggak boleh menyinggung sara, nggak boleh menyerang personal, ya itu batasannya. Oke, berarti memang menerima apapun pro dan kontra yang terjadi di mata pembaca gitu ya Bang Randu. Nah, untuk selanjutnya mungkin harapan Bang Randu tentang literasi di masa saat ini dan di masa yang akan mendatang itu apa ya? Terkait mungkin entah itu untuk puisi kah, atau mungkin ada yang berminat juga untuk menjadi pengamat politik yang akan merepresentasikannya ke dalam sebuah buku seperti Bang Randu. Ya, jadi seperti berbagai macam bidang dalam kehidupan kita lah, literasi juga terdampak dengan adanya pandemi ini. Jadi orang-orang nggak begitu bisa lagi berkumpul, festival Rainy Day kita tahu bersama digelar secara virtual. Jadi itu sebenarnya sayang sekali. Tapi ini memang sudah kenyataannya. Itu semua bidang kena dampak dari pandemi ini. Saya kira orang-orang sastrawan, orang-orang kreatif, para seniman itu bisa mengambil momen ini sebagai kesempatan untuk berkarya. Kalau sering di rumah kan malah sering menulis, malah sering membaca. Mungkin sedikit mengurangi aktivitas di luar, aktivitas sastra di luar. Tapi mengambil waktu untuk berrefleksi, mengambil momen kreatif dalam menulis. Mengapa sastrawan nggak serta-merta terus menulis novel atau puisi, tetapi juga harus mencurahkan pandangannya ke bidang-bidang yang lain seperti politik atau ya pemerintahan atau ekonomi. Saya kira itu penting. Maksudnya di alam demokrasi kita sekarang ya, dalam kondisi sekarang ini banyak
apa institusi-institusi demokrasi itu sudah sekarat, jadi agak ditekan, pers mungkin agak membatasi diri, institusi demokrasi yang lain juga ada tanda-tanda penurunan. Jadi saya kira ada peluang bagi sastrawan atau orang-orang yang bergelut di dunia penulisan untuk bisa menyeimbangi itu. Ada judul buku dulu karya Seno Gumiraji Dharma itu ketika jurnalisme didudukan sastra harus bicara. Saya kira memang ada sastrawan yang harus bisa menulis apa saja, khususnya politik. Karena politik ini penting, bagaimana sastrawan bisa berkarya kalau misalnya kondisi politiknya itu nggak stabil. Oh ya. Misalnya di Banjarbaru misalnya orang-orang politik nggak peduli dengan sastrawan, nggak peduli misalnya, nggak ada misalnya bantuan konkret untuk dunia kebudayaan kita, dunia kesastraan kita. Makanya kemarin saya bincang-bincang dengan dengan Direktur Minggu Raya itu Bang H.E. Benyamin. Saya bilang kita perlu menekan para calon yang akan berlaga dalam pilkada kita. Kalau perlu kita bikin surat khusus mempertanyakan komitmen mereka terhadap bagaimana bidang-bidang kebudayaan, kesenian, sastra di Banjarbaru. Dan itu harus konkret. Misalnya setiap tahun para calon yang akan jadi itu menyumbangkan 2 miliar untuk menghidupi dunia kebudayaan, dunia sastra di Banjarbaru. 2 miliar itu sedikit loh. Kayak Banjarbaru ini APBD itu 1,5 T. 1,5 T itu harusnya 1% aja. 1% itu berapa dari itu tuh? Sekitar 5 miliar, itu mungkin sudah terlalu besar ya. Harusnya 1% aja dari APBD itu, 1% aja, 5 miliaran. Itu harusnya dicurahkan kepada pembangunan kebudayaan, pembangunan sastra. Karena Banjarbaru, karena kita nggak punya tambang, kita nggak punya sumber daya alam. Jadi satu-satunya yang kita bisa itu harusnya membangun manusia. Caranya membangun manusia, disitulah ada literasi, disitulah ada kebudayaan, disitulah ada pendidikan, ada aktivisme, membangun acara-acara sastra. Kalau orang-orang nggak peduli tentang itu, kalau orang-orang sastra nggak peduli tentang itu, orang-orang politik juga akhirnya nggak peduli. Jadi sastra harus peduli politik, dan kemudian politik akhirnya akan mencurahkan perhatiannya kepada para sastrawan. Jadi saya kira itu yang menjadi harapan Bang Randu. Ya, harapan kita semua. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang Randu. Karena Bang Randu kan terkenal sebagai penulis buku fiksi. Akankah setelah ini akan menerbitkan lagi catatan-catatan politik lainnya? Sebenarnya saya sedang menulis ya. Maksudnya saya sedang menulis, tapi dalam kondisi sekarang memang ada banyak sekali godaan untuk menulis tentang apa aja. Itu godaan menulis tentang apa aja, dan saya senang situasi kayak gitu tuh. Bagi diri saya pribadi, saya mungkin akan menulis novel. Ini ada yang sedang ditulis, judulnya Orang-orang Tambang, Dewa-Dewa Tambang. Dewa-Dewa Tambang. Jadi novel itu akan berbicara sedikit tentang dunia pertambangan di Kalsel dan bagaimana dia membentuk bidang-bidang yang lain semacam politik. Itu fiksi tapi terinspirasi dari kejadian yang nyata. Untuk tulisan-tulisan politik, sementara sekarang pilkada juga saya misalnya ada waktu, saya berusaha merespon atas situasi terkini. Oke, terima kasih Bang Randu atas waktu dan pemaparannya, karena menarik. Bang Randu bisa merepresentasikan fenomena pemilihan yang terjadi baik di nasional ataupun di daerah kita sendiri. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di program selanjutnya.